Gempar jagat sepak bola Nusantara, Jens Raven, penyerang muda, Timnas Indonesia U23 yang baru saja mencetak 6 gol, sekaligus di Piala AFF U23 2025 mendadak bikin geger karena langsung dilirik klub besar Eropa dan gagal gabung Bali United kah? Padahal sudah diumumkan resmi. Benarkah ini jadi sinyal karier Raven bakal melejit ke panggung internasional? Fans Timnas Indonesia pun lega setengah mati bak terhindar dari bencana karena sang predator muda dipastikan main di liga bergengsi Eropa. Simak kronologi lengkapnya. Nah, ini dia. Usai Timnas Indonesia U23 membantai Brunei Darussalam 8-0 di Piala AFF U23 2025, Erick Thohir mendadak muncul dengan pesan tajam. Apa maksud sindiran keras sang ketua umum PSSI ini? Simak isi pesan rahasia dan fakta mengejutkan di balik peringatan ini. Mantap coach, Timnas Indonesia U23 baru saja pesta gol dan menang telak di laga pembuka Piala AFF U23 2025, tapi Gerald van den Burg mendadak bikin suasana ruang ganti membara dengan pernyataan tak terduga. Simak alasan mengejutkan dari pelatih di bawah ini. Pecahkan transfer Eropa. Nathan Joaon, bek serba bisa Timnas Indonesia mendadak bikin heboh karena resmi merapat ke klub Denmark yang baru saja terjerembab degradasi. Apa alasan? Sang pemain rela turun kasta ke Liga Kasta Bawah. Simak bocoran kontraknya di sini. Sinar terang sedang menyorot tajam ke arah penyerang muda masa depan Timnas Indonesia, Jens Raven. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini kembali membuat publik sepak bola nasional terpukau usai memborong 6 gol dalam satu pertandingan. Ketika Timnas Indonesia U23 membantai Brunei Darussalam U23 dengan skor mencolok 8-0 di ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan yang berakhir dengan skor telak itu seolah menjadi panggung unjuk gigi bagi Jens Raven untuk membuktikan bahwa bakatnya bukan hanya isapan jempol. Dalam laga penuh dominasi itu, Raven tampil ganas, cepat, dan mematikan di depan gawang lawan. 6 gol yang ia cetak menjadi bukti betapa tajamnya naluri gol striker berusia 21 tahun tersebut. Namun, di balik euforia kemenangan dan performa luar biasa Raven, publik sepak bola Indonesia bisa saja dikejutkan oleh kabar yang tak kalah heboh. Setelah sebelumnya Bali United secara resmi mengumumkan perekrutan Jens Raven untuk putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2025/2026, semoga saja kesepakatan itu dikabarkan batal. Alasannya bukan main-main. Penampilan gemilang Raven di level internasional mungkin akan langsung menarik minat klub-klub besar Eropa. Apabila benar, sumber internal Bali United mungkin akan menyebutkan bisa saja Raven dan manajemennya mendapatkan tawaran mendadak dari salah satu klub papan atas Eredivisie Belanda dan juga klub divisi utama Belgia. Klub-klub tersebut langsung bergerak cepat mengajukan proposal kontrak begitu melihat statistik memukau Raven di Piala AFF U23. Situasi ini membuat Bali United tak berkutik meski telah lebih dulu mempublikasikan transfer sang pemain melalui kanal resmi mereka. Sontak, pasti nanti batalnya kepindahan Jens Raven ke Bali United menuai reaksi beragam dari supporter sepak bola tanah air. Di media sosial, ribuan fans Timnas Indonesia justru merasa lega sekaligus bangga. Banyak yang berpendapat bahwa Raven memang lebih pantas mengasah bakatnya di Eropa ketimbang bermain di Liga 1 Indonesia. Biarin dia main di Eropa aja, biar makin matang pas main di timnas senior nanti, tulis salah satu netizen di kolom komentar Instagram Bali United yang langsung dibanjiri reaksi warganet. Tak sedikit pula yang memuji manajemen Bali United karena bersikap realistis dan mendukung Raven mengejar mimpi lebih tinggi. Di sisi lain, PSSI melalui pelatih timnas U33, Gerald van den Burg pasti akan mengaku turut mendukung langkah Jens Raven jika benar-benar hijrah ke Eropa. Van den Burg menilai bermain di kompetisi level tinggi, Eropa akan sangat menguntungkan bagi perkembangan Raven sekaligus memberikan dampak positif bagi kekuatan timnas Garuda di masa mendatang. Jens adalah talenta langka. Saya senang melihatnya mencetak 6 gol, tetapi saya lebih senang jika dia berkembang di Eropa. Itu bagus untuk timnas Indonesia. Begitulah kira-kira kata Gerald van den Burg. Kini, masa depan Jens Raven pun kian menjadi sorotan. Akankah ia benar-benar berkostum klub top Eropa dan menyusul jejak pemain keturunan lainnya seperti Miss Hilgers dan Ivar Jenner?
Ataukah ia masih akan mempertimbangkan Liga 1 untuk mendapat menit bermain reguler? Satu hal yang pasti, sinar Jens Raven kini terlalu terang untuk dihalangi. Para fans timnas Garuda boleh berbesar hati karena striker muda, andalan mereka semakin dekat dengan pentas Eropa, membuka harapan Indonesia untuk memiliki striker berlevel internasional yang siap menggetarkan gawang lawan di Piala Dunia mendatang. Bagaimana guys, menurut kalian? Apakah Jens Raven lebih baik main di Eropa saja atau biarkan dia main di Liga 1 Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pesan kepada tim nasional. Timnas Indonesia U23 yang baru saja menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U23 di laga pertama Grup A Piala AFF U23 2025 Selasa 15 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ia meminta Jens Raven dan kawan-kawan tidak besar kepala mengingat banyak laga besar yang harus dihadapi. Ya, tadi kemenangan besar melawan Brunei 0-0 bukan suatu ukuran untuk kami memuaskan diri, kata Erick Thohir kepada awak media kelar laga di SUGBK Selasa 15 Juli 2025. Dari segi apapun, Timnas Indonesia U23 dominan atas Brunei U23. Bisa dibilang, Timnas Indonesia U23 belum mendapatkan perlawanan berarti di laga semalam. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U23 berbenah jelang melawan Filipina U23 di laga lanjutan Grup A Piala AFF U23 2025. Laga itu akan berlangsung di SUGBK Jumat 18 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Filipina pun patut diperhitungkan Timnas Indonesia U23. Sebab di laga pertama Grup A Piala AFF U23 2025 di Ascals, julukan Timnas Filipina U33 menang 2-0 atas Malaysia. Kami tahu tadi Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya, kami tetap harus benar-benar memastikan strategi permainan dan jangan ada cedera pemain untuk supaya tampil yang baik melawan Filipina, ucap Erick Thohir. Erick Thohir juga meminta Timnas Indonesia U23 tidak memandang remeh Filipina. Sebab, Filipina sudah mengejutkan persepak bolaan Asia Tenggara dengan membungkam Timnas Malaysia U33. Jadi, ini saya rasa Filipina tidak bisa dianggap remeh. Apalagi target kami mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 membutuhkan 4 poin tambahan dari 2 laga sisa untuk melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025. Jika total mengoleksi 7 angka, menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Setelah melawan Filipina U23, Timnas Indonesia U23 akan menantang Malaysia U23 pada Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Berg, tak mau larut dalam kemenangan telak 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U23. Sebab masih ada 2 laga kontra Timnas Filipina U23 dan Timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Duel Timnas Indonesia U23 versus Timnas Brunei Darussalam U23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno on SUGBK, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 malam WIB. Garuda Muda menang telak 8-0. Jens Raven memborong 6 gol, 2, 9, 31, 33, 41, 62 menit ditambah sumbangsih Arkan Fikri 20 menit dan Raihan Hanan 35 menit. Kemenangan tersebut disambut dengan meriah. Kemenangan ini jelas menjadi modal bagus bagi Garuda Muda dalam menatap laga selanjutnya, di mana mereka akan menghadapi Timnas Filipina U23 18 Juli dan Timnas Malaysia U23 21 Juli. Van den Berg mengaku telah melihat permainan 2 calon lawannya di Man Filipina menang 2-0 atas Malaysia. Menurut penilaiannya, kedua kesebelasan memainkan permainan yang bagus. Pertama-tama, saya rasa pertandingan Filipina melawan Malaysia tadi juga merupakan pertandingan yang bagus. Permainannya berkualitas, 2 tim mencoba untuk bermain, kata Van den Berg dalam konferensi pers usai pertandingan. Dikutip Rabu, 16 Juli 2025.
Jujur saja, Malaysia sempat tertinggal 0-2, tapi mereka menunjukkan sebagai tim yang bagus. Tukas pria berpaspor Belanda itu. Van den Burg akan mempersiapkan timnas Indonesia U23 sebaik mungkin untuk menghadapi kedua tim tersebut. Semua itu demi Garuda Muda berjaya meraih kemenangan. Jadi, kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Filipina dan Malaysia satu persatu. Kami akan berusaha meraih poin dan menang, tapi itu tidak akan mudah. Tapi kami akan berusaha, tegas Van den Burg. Ketika ditemui di mixed zone, Van den Burg ditanya pendapatnya mengenai hasil kemenangan Filipina kontra Malaysia. Ia mengakui The Azkals merupakan tim yang berkualitas. Sangat bagus menurut saya, 3 poin. Saya pikir mereka, Filipina, senang dengan kemenangan itu. Filipina, tim yang bagus, tandasnya. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia, Nathan Chow Aon. Kabar baik tersebut yakni terkait status sang pemain. Sebagai informasi, Nathan Chow Aon kini sedang berstatus tidak memiliki klub. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu resmi berpisah dengan Swansea pada 1 Juli lalu. Nathan kini dikabarkan bakal merapat ke klub asal Denmark. Klub yang dimaksud yakni Lyngby Bold Club. Sedikit informasi soal Lyngby Bold Club. Lyngby Bold Club bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Denmark, Liga Super Denmark pada musim lalu. Sayang, tim berjuluk Royal Blues itu harus terdegradasi setelah hanya mengumpulkan 27 poin dari 32 laga. Lyngby Bold Club akan bermain di Divisi 1 Denmark musim depan. Sementara itu, kabar Nathan bergabung ke Lyngby diungkapkan oleh salah satu jurnalis internasional, Farzam Abul Hosseini. Melalui akun X pribadinya, Farzam menjelaskan bahwa Nathan bergabung ke Lyngby Bold Club. Drama panas datang lebih cepat daripada hujan di Bandung sore-sore. Dalam laga kedua grup A Piala Presiden 2025, Oxford United yang datang jauh-jauh dari Inggris harus menelan ludah pahit gara-gara insiden yang bikin fans Garuda mendadak puasa jantung. Di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 10 Juli 2025, suasana awalnya adem. Oxford United bahkan sempat pamer kelas Eropa dengan mencetak gol cepat di menit ke-12 lewat Placeta. Belum sempat fans Arema FC menata strategi balas dendam oleh Romeni, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang lagi digadang-gadang jadi senjata rahasia di kualifikasi Piala Dunia, ikut menambah luka Singoedan dengan gol keduanya di menit ke-14. Tapi apa daya, keindahan gol berubah jadi horor. Baru juga bikin fans Garuda senyum-senyum, Romeni malah tumbang gara-gara tackle keras Paulinho di pinggir lapangan. Tackle? Lebih tepatnya, injakan maut. Saking ramahnya, kaki Paulinho mendarat manis di betis Romeni. Seisi stadion mendadak tegang, netizen mendadak misuh, dokter tim mendadak lari sprint. Wasit asal Thailand, Wiwat Jumpaon, sempat memanggil VAR, bikin penonton menahan napas sambil berharap Paulinho kena kartu merah plus voucher minta maaf. Tapi apa daya, VAR cuma bikin ilusi keadilan. Hasil akhirnya, Paulinho cuma dikasih kartu kuning. Netizen, lah injak orang kok kuning, gak sekalian dikasih souvenir? Romeni sendiri tergeletak sambil meringis, kakinya diperiksa dokter Oxford United dengan ekspresi serius yang bikin fans timnas Indonesia makin panik. Pemain bernomor punggung 11 itu akhirnya dibopong keluar lapangan di menit ke-16. Gagal main, gagal nambah gol, dan gagal bikin Arema FC makin pusing. Posisi Romeni pun diganti Sibli, yang mendadak harus kerja lembur karena bintang utamanya tumbang duluan. Sampai berita ini ditulis, belum jelas seberapa parah cedera Romeni. Yang pasti, jantung fans Garuda langsung drop. Apalagi sang striker diharapkan jadi pembeda saat Indonesia bertarung di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jangan sampai insiden injak betis ini bikin Garuda kehilangan paruh tajamnya. Sementara itu, fans Arema FC juga kena hujan kritikan di media sosial. Main keras boleh, injak orang janganlah bang. Komentar panas pun berdatangan, dari yang bijak sampai yang bikin admin medsos. Arema harus kerja lembur, hapus mention. Semoga saja Erick Thohir ambil keputusan tegas dan tepat melihat tragedi semalam. Yang mana aset negara yang harusnya dijaga malah kena musibah besar di turnamen sekelas Tarkam ini dan mencoret si Paulinho dan dilarang main di Indonesia. Apakah kalian setuju guys? Sekarang bolanya di tangan PSSI, Oxford United dan tim medis. Apakah Romeni bisa comeback cepat atau malah harus istirahat panjang sambil nonton timnas dari tribun?
Kalau kalian jadi wasit, layak nggak Paulinho cuma kuning? Timnas bisa survive tanpa Romeni nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu dibaca wasitnya? Dan menurut kalian, siapakah yang salah? Apakah PAin Arema yang berlebihan cara mainnya? Padahal ini hanyalah sekelas pramusim ataukah sang pengadil lapangan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bek Timnas U23 Indonesia Achmad Maulana Syarif ingin memiliki kesempatan di Piala Dunia. Achmad akan membela Timnas U33 Indonesia dalam ajang ASEAN Cup U33 2024. Ini jadi kesempatan pemain asal Arema FC untuk bisa membuktikan diri. Dia datang dengan catatan 26 pertandingan dengan kontribusi 1 gol. Tentunya, pelatih Gerald van den Burg akan memiliki opsi menarik di sektor bek kanan. Achmad Maulana Syarif menjelaskan bahwa dia sudah sejak kecil menyukai sepak bola. Bahkan, dia sudah memiliki mimpi untuk bisa menjadi pemain profesional suatu saat nanti. Ini yang terus dia jaga sampai akhirnya bisa berada di tim senior Arema. Saya mulai main bola dari umur 3 tahun. Sejak kecil punya mimpi jadi pemain profesional, kata Achmad Maulana Syarif dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain berusia 22 tahun ini melanjutkan, keluarganya sangat mendukung karirnya di sepak bola. Kondisi tersebut membuat dia semakin semangat untuk terus membuktikan diri di lapangan. Dia optimis bisa terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik di masa depan. Tentunya butuh kerja keras ekstra agar bisa terus bersaing di tim. Apalagi kuota pemain asing dikabarkan akan ditambah dan ini membuat persaingan ketat untuk pemain lokal. Alhamdulillah, keluarga saya selalu mendukung. Itu yang bikin saya terus semangat, lanjutnya. Achmad menambahkan, dia ingin suatu saat bisa bermain di Timnas Indonesia. Berada di Timnas senior tentu menjadi mimpi untuk semua pemain sepak bola. Tidak hanya di situ, dia berharap bisa membela skuad Garuda dan tampil di Piala Dunia. Saat ini Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, masih ada kesempatan untuk bisa bermain di kompetisi paling bergengsi antara negara tersebut. Target saya di Timnas adalah selalu memberikan yang terbaik. Kalau ada rezeki, saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kemudian jadi bagian dari skuadnya. Pemain Timnas Indonesia Shane Patinama resmi bergabung ke klub asal Thailand, Buriram United. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Buriram United pada 7 Juli lalu. Buriram United berharap kedatangan Shane Patinama bisa menambah kekuatan tim terutama di posisi bek sayap kiri. Buriram United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri berbakat Indonesia Shane Patinama. Shane Patinama kontraknya dengan klub divisi 2 Belgia, Kasiopen telah berakhir. Dia siap menambah ancaman di sayap pada musim 2025 sampai 2026, tulis Buriram United. Menariknya, Buriram United juga memamerkan peluang Shane Patinama tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajang ini nantinya bakal digelar pada bulan Oktober mendatang. Pemain Timnas Indonesia berusia 26 tahun, Shane Patinama, masih memiliki peluang bermain di ajang Piala Dunia. Shane Patinama mengawali karirnya di dunia sepak bola pada tahun 2007 bersama klub Junior Papan atas Ajax Amsterdam Youth sebelum pindah ke FC Utrecht Youth pada tahun 2010 dan membawa tim U17 menjuarai Liga Junior Belanda. Ia kemudian menjadi pemain inti tim U19 dan U21 serta masuk dalam tim cadangan yang siap dipromosikan ke tim utama sewaktu-waktu. Ia juga bermain di Liga Kedua dan Liga Junior sebanyak lebih dari 81 pertandingan, tulis Buriram United. Sementara itu, Shane Patinama akhirnya buka suara usai resmi menjadi bagian dari Buriram United. Pemain kelahiran Belanda itu mengaku senang bisa bergabung dengan Buriram United. Shane Patinama juga sudah tak sabar untuk tampil di Liga Thailand. Benar-benar senang menandatangani kontrak untuk klub besar ini. Bersemangat untuk tantangan baru ini, tulis Shane Patinama, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Proses adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta berjalan sangat baik. Ternyata itu berkat campur tangan seorang Rizky Ridho.
Jordi diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi rekrutan ketiga Persija setelah Axel Runtukahu dan Van Basten Sousa berhasil. Pemain berdarah Spanyol itu mengaku tidak perlu berlama-lama adaptasi dengan Persija. Pasalnya, ia sudah mengenal beberapa nama pemain yang sempat keluar dan masuk timnas Indonesia, termasuk Ridho. Ya, untuk saat ini sangat baik. Adaptasinya sangat baik. Saya juga mengenal beberapa rekan setim dari tim nasional, kata Jordi di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis, 10 Juli 2025. Mantan pemain Espanyol itu mengakui Persija dihuni banyak pemain muda potensial yang membuatnya harus bisa seirama. Ia akan berusaha sejalan dengan tim kepelatihan saat ini untuk bersama-sama membangun kekuatan tim. Skuadnya masih muda, saya pikir juga akan ada lebih banyak pemain yang datang. Jadi senang berada di sini, ucap Jordi.